Ya, shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, shalom untuk keluarga saudara, shalom untuk kesehatan, keuangan, segala aspek, segala dimensi, segala area, segala spektrum dalam kehidupan saudara ada shalom Kristus. Kita diwarisi shalom, kita tinggal di dalam shalom, dan kita tidak mau keluar. Ya, luar biasa. Kita terus menjalani hidup berserah. Bible study malam hari ini udah bab 14 ya. Kita nggak bosan-bosan. Kita hidup menjadi pribadi yang rest, ya, menjadi pribadi yang tenang, beristirahat. Menjadi, sama-sama katakan, menjadi pribadi yang rest. Ya, jadi pribadi yang rest itu tidak stres tentu saja ya, tidak, yang saya singkat SKG kan, stres, khawatir, gelisah. Banyak orang hidup sebagai pribadi yang penuh khawatir. Ya, kalau orang nggak punya Yesus, kita tahu ya, kita mungkin punya teman, punya bahkan keluarga atau saudara, pokoknya apa-apa khawatir gitu. Dia khawatir soal keuangan, dia khawatir soal kesehatannya. Kata dokter begini, begitu. Dia khawatir tentang masa depan atau anak-anaknya. Dia khawatir segala hal, dia khawatir. Ya, dan stres menjadi gaya hidup. Pagi-pagi sudah stres. Nah, kenapa orang lebih suka misalnya hukum Taurat? Ya karena kita udah belajar ya, karena daging ini lebih kompatibel dengan hukum Taurat. Ya, karena itu melibatkan upaya, usaha, atau perform diri. Ya, padahal kita hidup karena karya Yesus. Sama-sama katakan karya Yesus. Ya, kita bilang kita hidup dari penebusan. Ya, bukan dari kejatuhan. Jadi kalau kita balik lagi ke bawah hukum Taurat, tuntutan, itu hidup dari kejatuhan. Ya. Nah, kalau kita hidup dari penebusan, ya karya sempurna Yesus. Amin. Ya, dan kita rest. Nah, saudara, dalam hidup menjadi pribadi yang rest ini bagaimana? Karena ya kita kan membangun sesuatu dalam hidup di dunia ini. Ya, ada orang membangun, ya kita semua membangun misalnya keluarga yang udah menikah ya, membangun rumah tangga gitu. Membangun bisnis, membangun pekerjaan, karir. Yang sekolah ya mau lulus, mau membangun sesuatu sampai tamat baik ya. Nah, Tuhan yang bangun apa kita yang bangun? Nah, ini pertanyaan yang kita harus jawab ya. Paling gampang Tuhan yang bangun ya, tapi kenapa stres? Ya, mungkin ada juga orang-orang yang mendengar yang di rekaman YouTube juga ya, mungkin yang mendengar bahwa Pak Melki kenapa sih ngomong tentang yang khayal gitu, yang memang firman tapi praktisnya apa? Nah gitu kan, sering orang pikir kasih karunia itu yang disampaikan nggak ada langkah-langkah praktis ya. Apa yang harus dilakukan? apa yang harus dikerjakan? Masalah saya real loh. Ya, masalah saya banyak. Ya, bahkan saya seperti kebanyakan orang merasa bahwa persoalannya itu yang paling berat. Ya, jalan buntu. Atau yang sudah merasa ya udahlah saya terimalah, Tuhan kasih yang standar ini, yang rendah misalnya. Dia lumpuh dan lebih suka dengan realitas misalnya.
Ya misalnya kayak orang lumpuh kan, di Alkitab juga ada. Udah 38 tahun saya lumpuh. Dan kalau malaikat turun ke kolam Bethesda itu, saya nggak keburu. Ya pasti saya telat terus. Tapi dia tetap ada di situ, udah nggak bisa kemana-mana. Ya dia udahlah berdamai dengan keadaannya. Nah, padahal saudara sekarang makin mengerti ya bahwa sebenarnya cara Tuhan itu praktis benar. Karena dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Sama-sama katakan, Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi saya. Atau cara Tuhan itu God's way ya, jalan Tuhan. Memang jalan Tuhan yang kita dengar udah berdiri teguh aja. Berdiri teguh, stand still, diam ya, atau sit still, duduk diam. Bersandar. Ya. Percaya Tuhan pengharapan. Ya, the God of hope dikatakan, atau Tuhan Shalom, Raja Shalom. Ya. Tinggal tetap. Berdiri teguh aja, withstand. Ya kan kita harus perang, Pak. Ya perangnya berdiri teguh. Sama-sama katakan berdiri teguh. Peperangan rohaninya apa? Berdiri teguh. Di posisi tentu saja. Nah, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share kepada saudara-saudara yang lain. Ini sangat simpel, sangat sederhana. Cuman hanya secara realitas nggak cocok dengan daging kita. Ya makanya kita hidup oleh iman ya. Hidup oleh roh. Bukan usaha daging. Hidup oleh roh itu artinya menerima ya, menerima tuh. Menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah ya, hadiah kebenaran. Kita hanya menerima, sama-sama katakan. Ini cara Tuhan. Dan Tuhan itu adalah pribadi rest. Ya, kita udah dengar ya. Dia Raja Shalom. Jadi 100% kita terima supply. Ya. Supply artinya penyediaan, perlindungan, pemeliharaan. Nanti kita lihat. Ya. Jadi kita kerja minus stres ya. Kita kerja minus stres. Kita rest menikmati Tuhan. Sekali lagi katakan, saya mau menjadi pribadi yang rest. Ini pilihan saudara. Karena dunia nggak menyediakan rest. Kita udah tahu. Cara dunia adalah cara hanya kenal satu cara. Stres. Dan cara Tuhan, kita bahkan dia mau menjadikan kita pribadi yang rest. Luar biasa ya. Jadi pribadi yang rest. Ya. Jadi kita menghargai misalnya waktu tidur kita. Itu tidur dengan rest, tidur dengan berkualitas. Ya. Kita mungkin takut ya kehabisan waktu. Kenapa sih orang suka begadang gitu ya, kerja kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Terus aja stres aja, matanya mukanya panjang aja, mengkerut aja gitu. Karena nggak percaya, udah gitu aja. Bahwa Tuhan itu Allah yang kekal di atas ruang dan waktu, kita udah tahu ya. Nah, sekarang kita mulai dengan gini. Jadi Tuhan itu katakan sangat mengasihi saya. Dia tidak mau saya itu tunggang langgang gitu ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kehabisan waktu, kehabisan tenaga, kehabisan segalanya. Habis bensin udah hidupnya. Ya. Kehabisan kekuatan. Dia nggak mau. Ya, itu luar biasa sekali. Jadi sebelum jauh sama-sama sekali lagi saya katakan. Saya mau menjadi pribadi rest. Yaitu menerima benar-benar apa yang Tuhan maksudkan. Ya, oke. Mulai dari Efesus 6 ayat 10. Kita baca sama-sama. Ya, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Akhirnya tuh ya, Paulus katakan akhirnya. Yang paling akhir nih. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan.
di dalam kekuatan kuasanya. Ya, kita strong, kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya, His mighty power. Jadi super power dia ya, Tuhan. Jadi siapa yang membangun? Tadi kan saya katakan bahwa kita ini membangun sesuatu dalam hidup ini. Ya Pak, saya masih sekolah Pak. Berarti saudara sedang mengisi hidup saudara dengan ilmu gitu ya. Sekolah. Atau lagi membangun bisnis, membangun usaha. Atau membangun keluarga. Saya mantepin aja. Ya bukan begitu kan? Tapi kita tahu ternyata ada kekuatan Tuhan. Ya. Jadi kita tuh kuat di dalam kuat kuasa Tuhan. Bukan kita. Tapi kuat kuasa Tuhan. Jadi apa yang terpenting kalau gitu? Ketika kita membangun rumah. Ya ini Pastor Pin sampaikan mulai dari membangun rumah Tuhan. Ya membangun rumah pelayanan berarti ya. Membangun pelayanan. Gereja Tuhan misalnya hari ini gereja ciptaan baru. Saudara bagian dari gereja Tuhan. Ya kita belajar dari Tuhan. Ya kita mulai sekalipun Daud ya misalnya orang yang berkenan di hati Tuhan, tapi Tuhan nggak kasih dia untuk membangun. Kenapa? Nah kita belajar dari situ ya. Tapi kita lihat dulu Daud ini orang yang seperti apa. Kisah 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku, ya. A man after God's own heart, ya. Jadi berkenan di hatiku. Kita udah tahu kenapa Daud berkenan di hati Tuhan. Oh ya Pak, dia cepat bertobat. Bukan, banyak semua orang-orang di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab juga gampang bertobat. Ya, tetapi kita udah belajar ya, dia berkenan di hati Tuhan karena apa? Karena dia mau taruh ark atau gambaran Yesus itu, ark itu apa? Tabut itu di pusat. Ya, sama-sama katakan saya mau taruh tabut di pusat. Yesus di pusat. Yang melakukan segala kehendakku. Ya, itu kehendak Tuhan. Yesus di pusat. Jadi kalau saudara tanya, apa sih kehendak Tuhan? Menempatkan Yesus di pusat. Saudara ini secara pribadi dan secara korporat kita gereja menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Segalanya. Yesus dan karyanya yang sempurna. Amin. Saudara aman di situ. Nah, tetapi Tuhan tidak pilih Daud karena dia banyak perang dibilang, ya. Nah, saudara, sekalipun Daud yang membawa Yesus ke pusat, tapi Tuhan, nah ini sebagai gambaran ya, Tuhan memilih Salomo kan anaknya. Nah, Salomo itu bahasa Ibraninya Shalomah. Shalom. Ya. Shalom. Peace. Jadi Tuhan inginkan orang yang hidup shalom, damai sejahtera, rest. Nah itu pribadi yang bicara tentang membangun. Nah, ya ini kan bicara membangun rumah. Tadi kan kita mulai dari subbab ini membangun rumah. Jadi faktor utama membangun rumah Tuhan apa? Ya jawabannya ya rest. Ya. Jadi ketika gereja rumah Tuhan, Tuhan saya nggak sanggup, Tuhan saya hanya bersandar kepadamu. Biasanya jalan tuh, Tuhan bangun kan. Nah udah gede, dia mulai bingung kan, wah ini mesti tempatin, ini. Dia mulai ngatur. Ya, harus begini, harus segini. Departemen ini, departemen itu. Akhirnya ribut. Akhirnya salah fokus. Jadi saudara, dengan mudah kita dapat melihat, biasanya ujungnya UUD tuh. Gereja makin besar, UUD. Ujung-ujungnya duit. Jadi udah fokusnya udah beralih terus. Kenapa? Karena usaha upaya diri, saudara. Ya sama juga kan tadi kita bilang Tuhan memanggil kita pribadi yang rest, ya membangun rumah tangga, usaha, negosiasi kontrak, ya menjalin kerjasama, mendidik anak. Tuhan itu
Dalam posisi, ayo serahkan sama saya. Lempar. Ya, sebab apa kekhawatiranmu, sebab aku yang memelihara kamu. Ya kalau gitu segala hal aja, Pak. Ya segala hal aja, nggak masalah. Segala-galanya Yesus. Ya karena itu saya katakan kasih karunia itu sangat praktis. Dia seperti master key gitu. Semua pintu bisa dibuka. Di hotel itu kalau saudara punya master key, semua pintu mau kamarnya ada 1000 juga, satu master key ini bisa membuka semua. Jadi apa-apa Yesus. Didik anak Yesus, Pak Melki. Iya. Bisnis Yesus. Iya. Ya tapi kan urusan kontrak nih, urusan gini. Tetap. Ya, Christ is my wisdom. Misalnya, Kristus adalah hikmat saya. Kan dibilang kan, Kristus bagi kita itu adalah hikmat, kebenaran, kekudusan. Kristus itu jalan, kebenaran, hidup. Kebenarannya sampai 2 kali itu. Karena apa? Karena kebenaran hadiah. Kalau kita terima kebenaran hadiah, hikmat Kristus, jalan Kristus, emangnya Tuhan nggak ngerti soal dagang apa misalnya? Dagang makanan atau dagang apa? Keuangan, bisnis, hukum. Dia segalanya, saudara. Nah, rumah tangga, sekarang lihat ya, rumah tangga, membangun rumah tangga, rumah. Ya, ayat yang terkenal, Mazmur 127. Nyanyian ziarah Salomo, ya tadi Salomo nih ya, Salomo itu shalom, ya shalom, akar katanya shalom, ya peace atau damai sejahtera. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jadi saudara, pilihannya cuma 1 dari 2, Tuhan yang membangun atau orang yang membangun atau manusia. Ada bagian manusia, Pak, ada bagian Tuhan. Nggak begitu ceritanya ini. Entah Tuhan yang membangun apa atau orang. Kalau orang sia-sia. Campur tangan Tuhan, Pak. Ya berapa persen coba kamu? Kalau Tuhan dengan tangan yang luar biasa membangun, terus saudara, makanya bahasa Alkitab sebenarnya bahasa itu seolah-olah gitu. Misalnya Paulus selalu bilang, seolah-olah aku menasihatkan kamu gitu. Seolah-olah Melki menyampaikan firman. Nasihat, firman. Sebenarnya siapa? Tuhan. Sebenarnya juga Pastor Chris juga sampaikan ketika dia menyampaikan firman, misalnya saya juga menyampaikan firman. Sebenarnya apa yang sudah ada di dalam hati saudara, cuma ditaruh kata-katanya gitu. Roh Kudus sudah menyingkapkan lebih dahulu di dalam hati saudara. Saya hanya mengkonfirmasi. Ya, jadi buka-buka. Ya. Siapa yang membangun? Tuhan. Ya, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Siapa yang mengawal? Tuhan. Ya. Siapa yang supply? Tuhan. Penyediaan. Siapa yang memelihara? Tuhan. Siapa yang melindungi? Tuhan. Ya, jadi itulah sebabnya. Kalau dikatakan khawatir itu hanya buang-buang waktu, saudara. Ya, khawatir terus nggak bisa tidur, lembur gitu, susah payah tiap hari, nggak ada waktu untuk istirahat, terus biasanya insomnia, kemudian susah tidur, gelisah, pikirin usaha, pikirin bisnis, pikirin keluarga, karena tugas-tugasnya menumpuk, ya lelah, nggak habis-habis lelahnya. Ya saudara, saya nggak bicara lelah yang berkat ya. Saudara enak kan habis kerja, misalnya kayak Mika tadi kerja, terus capek, ngantuk, tidur, terus tidur berkualitas. Ya itu benar. Ya, Tuhan memberikan kita tidur yang lelap, tidur yang berkualitas. Dan dia memberkati apa yang kita perlu pada waktu tidur. Wah, ini keren, saudara. Keren.
Bisa nggak kita menangkapnya? Ingat ya, jadi ini soal rest ini bukan soal malas ya, bukan soal kemalasan. Tetapi kita kerja tidak stres. Kita kerja rest menikmati Yesus. Sama-sama kata menikmati Yesus. Artinya apa? Artinya dalamnya rest. Kita udah mulai paham ya, kita mulai paham. Nah itulah pribadi yang Tuhan sediakan buat Salomo. Ya tapi kan Salomo keadaannya udah tenang, bagus. Nah itu yang Tuhan sediakan buat kita. Makanya dikatakan, ya apa yang kita nggak pegang dengan kenceng-kenceng gitu ya, itu ngalir. Minyak emasnya dari pipa emasnya ngalir. Malahan paradoks ya. Makin kita khawatirin makin dipencet. Makin kita pencet kenceng, makin berdarah-darah. Ya, jadi sama ya, saya juga mau, Tuhan mau saya tuh relax soal GCB misalnya. Semua kebutuhan disediakan. Ya. Jadi tadi kan saya katakan bahwa kan siapa yang disampaikan sebenarnya apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saudara. Ya, jadi Tuhan memberikan hikmat bahkan buat kita pada waktu kita tidur. Ya, tidur yang berkualitas. Ya. Saya teruskan ya ayat 2-nya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bukan kata saya, saudara. Saudara mau memilih hidup yang sia-sia atau menjadi pribadi yang rest? Tuhan yang membangun. Ada orang, ya maksudnya bangun pagi-pagi bukan salah, saudara. Maksudnya dia khawatir gitu. Nggak bisa tidur. Pagi-pagi dia udah bangun. Terus sampai malam, jam 2, jam 3. Tidur 1 jam, 2 jam, bangun lagi stres. Nah ini disebutnya roti susah payah ini. Ya kita udah tahu, kita udah dengar pas hari Minggu. Bahwa ketika kejatuhan, makan hasil duri, pohon duri dengan susah payah, dengan keringat. Dan Tuhan sudah tebus sebenarnya di Taman Getsemani. Adam jatuh di Taman Firdaus, Tuhan Yesus tebus di Taman Getsemani. Keringatnya menjadi darah. Dan kita udah tahu ya, Tuhan gak mau kita berkeringat. Jangan berkeringat. Bukan keringat fisik sekali lagi. Supaya jangan salah ya, nanti saya diprotes lagi. Ya keringat fisik, suruh olahraga keringatan itu lain. Ya, atau memang kerja fisik ya keringatan. Tapi ini keringat dingin ya, kekhawatiran, gak bisa tidur. Nah, selain itu Salomo juga memiliki nama lain namanya Yedija. Ya, 2 Samuel 12 ayat 25. Dan dengan perantara Nabi Nathan ia menyuruh menamakan anak itu Yedija, kekasih Yehova. Arti kata Yedija itu kan karena Tuhan. Ya saudara, orang yang paling dicintai oleh Tuhan. Makanya seringkali saya katakan ya, kita ini sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dicintai. Kita ini beloved, terkasih. Sama-sama katakan, saya ini orang yang dicintai oleh Tuhan. Paling dicintai Tuhan. Ya karena apa? Karena personal ini. Ya matahari memang mengelilingi bumi, menyinari bumi. Tetapi kalau pakai kaca pembesar bisa difokuskan. Nah itu seperti fokus, seperti itulah. Saudara berpikir. Saudara, sia-sia kata Tuhan. Kalau gitu siapa yang kerja dong? Orang gak kerja gak makan loh, Pak. Iya betul. Kerja dengan relax. Bukan dengan khawatir. Sepertinya kayaknya gak mungkin deh, Pak. Nah itulah. Ya, artinya gini ya. Saya baca dulu ayatnya. Karena gak dipercaya ya. Mazmur 121 ayat 4. 121 ayat 4 ya. Tuhan sampai bilang sesungguhnya, surely, sesungguhnya ya, tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan itu yang lembur, saudara. Tuhan itu tidak terlelap, tidak tertidur, dia yang ambil alih.
Ya, ini tindakan. Jadi tidur itu tindakan iman. Saya ingat ya, waktu saya kuliah, orang selalu bilang ini, nggak mungkin, lu kuliah di mana, di ITB, S1, S2 lagi, nggak mungkin lu nggak pernah begadang gitu. Bapak kerjain tugas, kuliah gitu ya, kerjain belajar, ya mesti begadang. By grace, saya ingat gitu, waktu saya kuliah mau belajar sama-sama juga, ya maksudnya belajar barengan gitu. Jam 12 teng paling mentok saya tidur, saudara. Saya tidur. Mel, belum selesai Mel, ini masih banyak. Udah, yang itu nggak keluar. Ya, jadi tidur itu tindakan iman. Ya, tidur nyenyak ya. Rest pada waktu tidur. Itu bersandar pada kasihnya. Ya, saya juga lihat anak-anak saya juga akhirnya ngikut gitu ya. Nggak usah khawatir, nggak usah begadang ya, kerjain lebih awal. Tuhan kasih waktu, kasih hikmat, iya tentu saja. Masa sih? Benar, saudara. Benar. Jadi apa? Dari situlah kita melihat, menyimpulkan bahwa Tuhan bisa menempatkan waktu yang tepat, di saat yang tepat, orang yang tepat. Karena apa? Karena kita memiliki apa yang Tuhan janjikan. Bukan yang gini ya, terbalik gitu. Kalau saudara peduli tentang sesuatu, misalnya saudara peduli tentang anak saudara, bukan untuk dikhawatirkan gitu. Justru untuk diserahkan pada Tuhan. Dan kita bersyukur, kita mengerti tentang hidup berserah itu. Kita mengerti Tuhan yang membangun kota tadi kita dengar. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, sia-sia dia bilang. Jadi bisnis, pelayanan, karir, keluarga, kesehatan kita, Dia yang mengawal, Dia yang menjaga, Dia yang membangun semua area. Ngeri ya. Luar biasa ya. Karena kita coba renungkan lagi. Jika bukan Tuhan yang membangun, ya, kalau mau membangun dengan usaha upaya manusia, Tuhan bilang sia-sia juga. Baca aja sendiri. Sia-sia itu zong, saudara, zero. Sia-sia. Jadi Tuhan mau menyediakan, Tuhan mau memelihara kita, Tuhan mau melindungi kita. Kalau kita menggenggam sesuatu gitu ya, ya tapi ini bisnis saya Pak. Ya genggam dengan rileks gitu. Jangan kenceng-kenceng. Jadi pribadi rest itu begitu praktisnya. Pegang aja. Tapi nggak usah sampai berdarah-darah gitu. Lanjut ya, Yakobus 1 ayat 17. Baca aja, kita baca aja. Masa sih Tuhan mau urusin hal-hal kecil saya? Mau kecil, mau besar, kalau itu penting buat saudara, penting buat Tuhan. Masalahnya mau dilepas nggak? Mau diserahkan nggak? Atau mau dikhawatirkan? Ada orang kan, urusan kecil aja dia khawatir. Ya, urusan kecil, urusan jerawat misalnya, dia khawatir aja nggak bisa tidur gara-gara satu jerawat misalnya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, lihat ya, sama-sama katakan baik, sama-sama katakan sempurna. Datangnya dari atas. Dari mana? Diturunkan dari Bapa segala terang. Bapa segala terang itu mengasihi saudara. Ya, makanya terang segala terangnya sedangnya difokus kepada saudara. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara, gratis itu, kata-kata itu artinya gratis. Bayangan karena pertukaran. Harus bayar Pak, bayar harga Pak. Orang bukannya rest, malah doa semalaman. Wah, puasa 40 hari 40 malam. Emangnya nggak boleh Pak? Bukan nggak boleh. Biasanya mau melintir tangan Tuhan gitu. Mesti bayar gitu. Tuhan itu apa ya? Debt collector lah gitu. Utang lu bayar dulu gitu. Padahal Tuhan sudah bayar. Tuhan berjalan di depan kita, Dia penutup barisan kita. Ya. Jadi kalaupun kelihatan macet atau tidak lancar bisnis saudara atau delay, tetap percaya bahwa Dia sedang menyiapkan yang lebih besar lagi. Yakin aja.
Tuhan bukan urusanku, urusanmu. Sekali lagi, katakan, menggenggam dengan santai, ya, dengan rileks. Ya, jangan keras-keras seperti meres batuk nanti. Tangan saudara yang berdarah. Ya. Sebab apa tadi sekali lagi? Masalah bukan masalah kalau ada jalan. Yesus itu jalan. Kebenaran, hidup. Kok saudara nggak mungkin mati, orang dia kasih hidup buat kita. Dia kasih jalan kok. Dunia boleh bilang ini gelap, jalan buntu. Tapi kalau Tuhan bilang jalan, jalan. Kita udah bisa lihat kan bagaimana Daud bisa bawa akhirnya tabut ke Yerusalem, itu juga nggak mungkin manusia. Salomo akhirnya anaknya bisa membangun bait Allah. Oke, saya tutup dengan saya membacakan kesaksiannya dari Pastor Prince ya. Menggenggam dengan santai. Apa itu Pak? Oke, kita baca aja. Dan di awal tahun 2000-an tampak jelas bahwa gereja kami membutuhkan ruangan lebih besar untuk menampung jemaat yang terus berkembang. Ada kesempatan menarik untuk mengajukan hak membangun fasilitas dari awal yang lebih besar di lokasi ideal bagi gereja kami di kota saya, ya Singapura. Namun, untuk memenangkan tender pembangunan di Singapura, lahannya terbatas, benar-benar membutuhkan mujizat. Ya, jadi karena lahannya terbatas, benar-benar membutuhkan mujizat nih. Selama proses tersebut, orang-orang yang terlibat dalam panitia pembangunan bertekun dalam damai sejahtera dan rest dari Tuhan. Jadi untuk rest itu perlu bertekun. Saya mendorong mereka untuk menjalani semua program proses negosiasi dengan santai, rileks. Puji Tuhan, akhirnya segala sesuatu berjalan lancar, sekalipun sesekali muncul tantangan. Dan kami menerima mujizat. Kini setiap minggu kami menyelenggarakan ibadah di lokasi yang terkenal sebagai Star Performing Arts Center. Sekarang di gedung Star gitu. Di mana, Mik? Ya, di itunya. Di ada stasiun MRT. Ya, sebuah lokasi seni dan budaya yang memenangkan penghargaan. Ya, kami harus mengeluarkan biaya sebesar 400 juta dolar Amerika. Waduh, kali aja 15.000 ya. Tuh udah tek nih untuk membangunnya. Akan tapi berkat pemeliharaan dan kasih karunia Tuhan yang menakjubkan, proyek pembangunan itu sudah lunas. Lunas, saudara, sama-sama katakan lunas. Haleluya. Benar-benar Tuhan yang membangun rumah. Jadi kuncinya bukan kehebatan, bukan planning. Ini contoh real ya, 400 juta. 1 juta dolar. Saudara 15M saudara. 1 juta dolar. Atau 14,5, ya 15M lah. 400. Udah banyak kan nolnya. Saudara lihat ya. Jadi ini bukan sesuatu yang hayal. Bukan sesuatu yang tidak real. Hanya kuncinya apa? Jadi pribadi yang rest. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, wow, saya mau hidup seperti mujizat itu ya, yang saya dengar. Dan tapi saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Saudara, ini kesempatan saudara. Ya, saudara boleh ikuti saya berdoa, katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya. Baik, Engkau sudah mati buat saya, dibangkitkan untuk pembenaran saya, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus. Surga adalah rumah saya.
Saya adalah orang yang terkasih oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya hidup sebagai pribadi yang rest, tidak stres. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.